Ada banyak kontroversi seputar Presiden Rusia, Vladimir Putin, terkait dengan kekayaan luar biasanya yang tetap terbungkus dalam misteri. Dalam video ini, kami akan mengeksplorasi kemewahan dan gaya hidup mewah Putin, mengungkapkan koleksi aset yang luas, dan menunjukkan bagaimana pria terkaya di Rusia itu hidup. Ayo, Putin dikenal karena kemewahan dan kemewahan, meskipun tidak selalu menampilkannya secara reguler. Sebagai pemimpin Rusia, ia telah menjabat dalam beberapa posisi penting dengan tanpa ragu menjadi orang paling berkuasa di negara tersebut. Namun, banyak yang bertanya-tanya, seberapa kaya dia sebenarnya? Putin menjaga aura misteri tentang kekayaannya yang telah memicu spekulasi dan desas-desus. Kurangnya transparansi ini hanya menambah daya tarik seputar gaya hidup mewah yang dia jalani. Meskipun ada ketidakpastian tentang kekayaannya, bukti-bukti yang terverifikasi menyarankan bahwa Putin benar-benar kaya. Meskipun sebagian besar kekayaannya yang besar tetap tersembunyi, kilauan sesekali dari harta bendanya menimbulkan banyak rasa ingin tahu, meskipun meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Besarnya kekayaannya tak terbantahkan, meskipun detail-detail yang tepat tetap terbungkus dalam rahasia. Kecintaannya terhadap kemewahan terlihat dari beragam propertinya, yacht mewah, dan koleksi seninya. Tanda-tanda yang terverifikasi ini menggambarkan seorang pria yang menikmati gaya hidup kemewahan yang ekstrim. Bahkan telah ada spekulasi bahwa Putin mungkin secara diam-diam menjadi orang terkaya di dunia, meskipun teori tersebut kurang bukti yang kuat. Lebih dari sekadar sejauh kemewahan Anda, yang lebih penting adalah bagaimana dia menjadi begitu kaya. Meskipun ada banyak spekulasi dan beberapa indikasi yang jelas, masih belum sepenuhnya terungkap. Sebagian besar urusan keuangannya sangat rahasia, seperti banyak hal lain tentang dia. Tetapi kita dapat melihat bukti-bukti bahwa harus menjadi usaha yang sangat menguntungkan, mengingat gaya hidup mewah dan akuisisi yang dapat dilakukannya. Diharapkan bahwa pemimpin salah satu negara terkaya di dunia relatif kaya, namun tingkat kekayaan yang ditunjukkannya, meskipun menjaga banyak kerahasiaan tentang urusan pribadinya, sangat mengesankan. Putin terlihat menggunakan pakaian dan aksesori yang tentunya tidak sesuai dengan gaji sederhana yang ia nyatakan terima. Dia terlihat menyukai barang-barang mode berkualitas tinggi dan memiliki koleksi yang cukup besar. Misalnya, dia terlihat menggunakan jam tangan FP Journey Chronometer Blur Studi 4 CS, sebuah perangkat cantik dengan casing tantalum, logam langka berwarna abu-abu tua dengan sentuhan biru yang harganya sekitar $100,000. Selain itu, dia memiliki jam tangan Blancpain Lehman Grand Date Aqualung, yang tidak hanya memiliki desain yang bagus, tetapi juga tahan air hingga 300 meter dalam dan tetap berfungsi selama 72 jam tanpa harus dikerdilkan. Harganya sekitar $20,000. Jam tangan bukan satu-satunya kecintaan Putin. Properti adalah sesuatu yang sangat dia hargai, memiliki beberapa properti, beberapa berlokasi di Rusia dan beberapa di luar negeri. Mereka bukan hanya rumah tangga biasa untuk keluarga, tetapi istana-istana layak kerajaan, penuh dengan semua kemewahan dan aksesori yang uang bisa berikan. Bahkan dalam standar terkaya, properti Putin sangatlah istimewa. Dengan seluruh kekayaan yang terlihat dimilikinya, sepertinya Vladimir Putin termasuk dalam kelompok elit ultra kaya, lebih dari sekadar seorang presiden dan pelayan umum bagi rakyat. Dengan pengaruhnya yang kuat, sedikit orang yang berani mempertanyakan asal-usul kekayaannya tanpa menghadapi konsekuensi, sementara kekayaannya terus tumbuh tanpa henti. Namun, Putin tidak selalu menjadi presiden misterius yang kaya raya yang kita kenal hari ini. Ia lebih seperti orang biasa. Kehidupan dan naik ke tampuk kekuasaan Vladimir Putin dimulai pada 7 Oktober 1992 ketika ia lahir di Uni Soviet
di Leningrad yang sekarang dikenal sebagai Saint Petersburg, Rusia. Latar belakangnya yang sederhana membentuk dasar untuk perjalanan luar biasa yang akan membawanya menjadi salah satu pemimpin terkuat di dunia. Tumbuh di sebuah apartemen sederhana, masa kecil Putin ditandai dengan tantangan dan ketahanan. Ayahnya, Vladimir Spiridonovich Putin, adalah tentara Angkatan Laut Uni Soviet, sementara ibunya bekerja di pabrik. Meskipun menghadapi kesulitan, orang tuanya memberinya etika kerja yang kuat dan tekad. Sejak muda, Putin telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan semangat belajar yang tak ada batasnya. Ia menonjol secara akademis, terutama dalam mata pelajaran seperti matematika dan bahasa Jerman. Selama masa remajanya, minatnya terhadap bela diri berkembang saat ia mendalami judo dan sambo. Akhirnya mencapai sabuk hitam. Setelah lulus dari sekolah menengah, Putin masuk ke Universitas Negeri Leningrad, di mana ia mengambil jurusan hukum. Pada masa ini, ia memulai karir politiknya dengan bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet. Inilah awal dari naiknya ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 1997, ia lulus dalam bidang ekonomi dengan tesis di Universitas Pertambangan Saint Petersburg, membahas ketergantungan energi dan penggunaannya dalam kebijakan luar negeri. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Negeri Leningrad pada tahun 1975, Putin masuk KGB dan menerima pelatihan di sekolah KGB ke-41 di Okhta, Leningrad. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Putin diangkat untuk bekerja di seksi kepala kedua yang bertanggung jawab atas kontraterorisme selama puncak Perang Dingin. Keterlibatannya dalam bidang ini sangat penting. Kemudian dia dipindahkan ke seksi kepala ke-1, di mana ia memantau warga asing dan pejabat konsuler di Leningrad. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia mengalami periode yang bergejolak dalam hal politik dan ekonomi. Putin dihadapkan pada momen yang menentukan dan menghadapi tantangan yang dibawa oleh realitas baru negara pasca Soviet. Kemampuan kepemimpinan yang luar biasa dari Putin dan kemampuannya untuk dengan cepat menangani situasi politik yang kompleks menarik perhatian para pemimpin saat itu. Karier politiknya dimulai ketika ia diangkat sebagai Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Kantor Wali Kota Saint Petersburg. Pada 28 Juni 1991, jabatan yang ia pegang hingga tahun 1996. Pada bulan Maret 1994, ia juga menjabat sebagai Wakil Kepala Administrasi Kota, menggabungkannya dengan tanggung jawab sebelumnya. Pada tahun 1998, ia diangkat sebagai Kepala Pelayanan Keamanan Federal, menggantikan KGB. Selama masa jabatannya sebagai Kepala FSB, Putin memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang cerdas dan tegas. Dengan menghadapi kejahatan terorganisir dan korupsi secara langsung, Putin memenangkan rasa hormat dan kekaguman banyak orang. Kesuksesannya dalam peran ini mendorong karir politiknya. Pada tahun 1999, Presiden saat itu, Boris Yeltsin, mengejutkan bangsa dengan mengundurkan diri dan mendukung Putin sebagai penggantinya. Putaran tiba-tiba dari kejadian tersebut memproyeksikan Putin ke pusat perhatian dan membuka jalan bagi kenaikan cepatnya ke kekuasaan. Pada 31 Desember 1999, Putin mengambil alih jabatan presiden sementara Rusia. Gaya kepemimpinannya yang ditandai dengan ketegasan dan pendekatan langsung memenangkan hati rakyat Rusia. Dalam pemilihan presiden Maret 2000, Putin meraih kemenangan telak yang mengkonsolidasikan posisinya sebagai pemimpin bangsa. Sejak saat itu, dia menjabat berbagai posisi penting, bertugas sebagai Presiden Rusia dari tahun 2000 hingga 2008, sebagai Perdana Menteri dari tahun 2008 hingga 2012, dan kembali sebagai Presiden dari tahun 2012 hingga sekarang. Kendali atas kekuasaan tetap kokoh, dan pengaruhnya dalam urusan dalam negeri maupun internasional tidak terbantahkan.
Masa jabatan saat ini dijadwalkan berakhir pada tahun 2024 dan kemungkinan besar dia akan menang dalam pemilihan berikutnya di negara tersebut. Popularitasnya di kalangan rakyat Rusia tetap tinggi, sebagian karena citra yang teliti dibangun sebagai pemimpin yang kuat dan patriot. Ketika berbicara tentang menikmati gaya hidup mewah, sedikit yang bisa bersaing dengan Vladimir Putin. Politikus Rusia tersebut memiliki koleksi harta berlimpah yang mengesankan bahkan bagi yang kaya raya. Mulai dari mansion mewah hingga armada mobil dan pesawat pribadi, gaya hidup mewah Putin tidak memiliki batas. Salah satu ciri yang paling mencolok dari gaya eksentrik ini adalah koleksi propertinya. Yang paling menonjol adalah kediaman mewahnya yang dikenal sebagai Istana Putin. Terletak di tepi Laut Hitam, dekat dengan Glenzik, mansion megah ini dihargai sebesar 1,4 miliar dolar yang mengesankan. Istana ini dilengkapi dengan teater pribadi, kasino, lapangan hoki bawah tanah, dan bahkan kebun anggur pribadinya. Keagungan Istana Putin mencerminkan kekayaan tak tertandingi yang telah dikumpulkan Putin selama bertahun-tahun. Namun istana ini hanya bagian yang terlihat dari gunung es. Ada desas-desus bahwa Putin memiliki berbagai properti mewah lainnya, baik di Rusia maupun di luar negeri, termasuk apartemen mewah di Moskow, villa di Riviera Prancis, dan properti luas di pedesaan Italia. Properti-properti ini adalah simbol kemewahan Putin dan memberikannya kenyamanan dan privasi maksimal. Selain portofolio properti yang mengesankan, Putin dikenal karena koleksi mobil mewahnya yang luas, diperkirakan lebih dari 700 kendaraan, mulai dari mobil berstandar tinggi hingga limosin presidensial berpelindung disesuaikan sesuai keinginannya. Merek seperti Mercedes-Benz, Rolls-Royce, dan Bentley menjadi bagian dari armadanya, menyaksikan gaya hidupnya yang mewah. Tetapi kemewahan tidak terbatas pada mobil. Putin juga adalah pemilik bangga dari koleksi jet pribadi yang luas. Total 58 pesawat, termasuk helikopter dan pesawat pribadi yang memastikan perjalanan dengan gaya dan kenyamanan ke seluruh dunia. Diperlengkapi dengan teknologi canggih, pesawat ini memastikan bahwa Putin dapat bepergian dengan mudah dan nyaman. Selain aset materi, gaya hidup mewahnya juga tercermin dalam kegiatan hiburan, menjadi penggemar olahraga dan aktivitas di luar ruangan. Salah satu hobi favorit Putin adalah judo, bela diri yang dia tekuni sejak muda, bahkan menerima sabuk hitam dalam olahraga ini untuk menunjukkan komitmennya. Selain itu, ia memiliki kereta mewah yang digunakannya untuk berkeliling Rusia. Dikenal sebagai kereta hantu, ini adalah kereta lapis baja. Salah satu keuntungan dari bepergian dengan kereta adalah privasi yang Putin dapat pertahankan. Menjauh dari mata publik, memungkinkannya menikmati perjalanan dengan damai dan menghargai pemandangan negerinya, sesuatu yang tidak mungkin selama penerbangan. Karena dijaga ketat sebagai rahasia, kereta tersebut memberikan cara perjalanan yang aman, berbeda dengan alternatif seperti bepergian dengan jalan. Keamanan menjadi prioritas bagi Putin, seperti yang terbukti dengan adanya sistem kereta api rahasia ini. Kereta yang dilengkapi dengan mewah, dilengkapi dengan pusat kebugaran, spa, ruang pijat, dapur gourmet, dan akomodasi agar Putin bisa istirahat selama perjalanan. Kualitas penyusunan dan furnitur di dalam kereta termasuk yang terbaik, mencerminkan kelas dan kemewahan. Meskipun ada bocoran tentang interior kereta, mengungkapkan keanggunan, kereta tidak hanya dibatasi untuk mengangkut Putin, tetapi menawarkan lebih dari itu. Dia menggunakan sebagai pusat komando untuk mengelola negara saat dalam perjalanan. Foto-foto diambil dari pertemuan yang terjadi di apa yang tampaknya menjadi kereta. Selain itu, dia dapat mengeluarkan perintah dari mana saja melalui sistem komunikasi canggih kereta. Ketika datang ke liburan, Putin tidak mengenal lelah.
Dia dikenal karena sering mengunjungi resor eksklusif dan mewah di seluruh dunia. Dari pantai-pantai tak tersentuh di Maladewa hingga lereng bersalju Alpen Swiss, liburan Putin mencerminkan keinginannya akan pengalaman yang paling rafinasi yang uang bisa berikan. Meskipun jangkauan sebenarnya dari kekayaan Putin tetap tidak pasti, kepemilikan mewah dan gaya hidupnya tak terbantahkan. Dari properti mewahnya hingga koleksi mobil dan pesawat yang luas, kemewahan Putin tidak mengenal batas. Gaya hidup mewahnya telah menjadi simbol dari kekuasaan dan pengaruhnya, lebih memperkuat statusnya sebagai salah satu figur paling misterius dan kontroversial di dunia. Apa yang akan terjadi dengan kekayaan Putin setelah dia meninggalkan jabatan? Salah satu keuntungan memiliki jumlah kekayaan yang dimiliki Vladimir Putin adalah menikmati hidup mewah. Pada dasarnya, dia memiliki sarana untuk mendapatkan hampir semua yang diinginkannya. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa yang bisa diinginkan oleh seorang presiden Rusia yang negara tidak dapat penuhi? Ya, kemewahan pribadi. Kantor eksekutif Presiden Rusia dan Istana Besar Kremlin, keduanya terletak di Moskow, mewakili beberapa kantor-kantor dan akomodasi paling mewah yang tersedia untuk bekerja dan tinggal. Mereka pasti layak untuk Presiden Rusia, tetapi termasuk dalam ranah resmi dan hanya dapat digunakan untuk urusan resmi. Mereka adalah properti negara yang akan kembali digunakan oleh negara setelah berakhirnya masa jabatan Putin. Jadi, jika Putin meninggalkan jabatan, baik karena kalah dalam pemilihan yang tampak sangat tidak mungkin atau memilih untuk pensiun, dia selalu bisa mengandalkan aset-asetnya dan hidup seperti seorang raja selama sisa hidupnya. Seperti yang telah ditetapkan, Putin sepertinya tidak khawatir tentang hal-hal selain urusan negara. Dia dibawa dan diterbangkan ke tempat-tempat yang perlu dia kunjungi. Dia diberi makan oleh koki-koki kelas dunia dan memiliki akses ke yang terbaik yang pemerintah Rusia tawarkan. Dengan kata lain, kebutuhan Putin dipenuhi oleh negara dan dia tidak kekurangan apapun. Dengan sejumlah kekayaan yang dimilikinya, gaya hidup ini kemungkinan besar akan tetap hampir tidak berubah, meskipun setelah meninggalkan jabatan. Jumlah uang yang dimilikinya berarti dia dapat mempertahankan standar hidup yang biasa dia terima, meskipun tidak lagi atas biaya negara. Kemungkinan besar, setelah bertahun-tahun menyimpan aset-asetnya secara rahasia, Vladimir Putin akan lebih terbuka dalam menikmati kekayaannya secara publik setelah meninggalkan jabatan. Terlepas dari apa yang orang-orang katakan, selain dari aset Putin, pasti dia juga memiliki investasi lain. Apakah investasi-investasi tersebut diperoleh melalui eksploitasi negara dan sumber dayanya merupakan hal yang dapat diperdebatkan? Tanpa lagi menduduki jabatan resmi di pemerintahan, diharapkan dia akan mengumumkan aset-asetnya, yang mungkin akan membuat dunia benar-benar tahu seberapa kaya dia. Mungkin kita akhirnya akan mengetahui apakah Vladimir Putin pada kenyataannya dan selalu menjadi orang terkaya di dunia. Namun, ada juga kemungkinan kekayaannya tetap tersembunyi meskipun setelah meninggalkan jabatan. Meskipun gaya hidupnya tetap menjadi petunjuk dari apa yang banyak orang curigai. Kemungkinan besar, meskipun dia mengumumkan aset-asetnya secara publik, masih akan banyak spekulasi tentang apakah angka-angka yang dia berikan akurat. Orang-orang akan tetap mencurigai bahwa dia menyimpan aset-aset tersembunyi, terutama karena kebiasaannya memiliki aset di luar negeri. Faktor krusial untuk masa depan Putin setelah meninggalkan kekuasaan adalah penggantinya. Jika dia memilih untuk menyelidiki kekayaan Putin, kemungkinan besar banyak rahasia tentang bisnisnya akan terungkap. Penyelidikan ini mungkin akan mengakibatkan kerugian aset dan bahkan proses hukum. Putin menyadari kemungkinan ini dan mungkin sudah mengambil langkah-langkah pencegahan.
dia dapat mengandalkan banyak teman berpengaruhnya untuk menghindari penyelidikan. Banyak oligark Rusia memiliki hubungan dekat dengan Putin dan pasti memiliki hutang budi padanya. Tanda tanya masih ada apakah Putin akan bisa mempertahankan kekayaan yang terkumpul selama masa kepresidenannya atau harus melepaskan semuanya. Sampai saat ini, jumlah kekayaannya tetap tidak diketahui. Sementara dunia mengawasi dan berspekulasi, ketidakpastian mengendali. Pengaruh kekuasaan kepemimpinan Putin terhadap kekayaannya luar biasa. Sebagai pemimpin salah satu kekuatan besar dunia begitu lama, wajar jika kekayaannya telah meningkat secara signifikan sejak dia mengambil alih jabatan. Ini adalah kecenderungan global bagi pemimpin dunia menjadi jauh lebih kaya selama dan setelah masa jabatan mereka. Namun, pertumbuhan kekayaan Vladimir Putin sungguh luar biasa untuk seorang pemimpin demokratis seperti yang Rusia klaimkan. Secara resmi, Kremlin menyatakan bahwa Putin menerima sekitar $110 per tahun sebagai presiden. Tetapi informasi ini dipertanyakan secara luas oleh komunitas internasional. Mengingat jumlah kekayaan yang diklaim dimiliki oleh Presiden Rusia, tidak mungkin bagi beliau untuk bertahan hidup dengan jumlah yang sedemikian kecil. Sebagai perbandingan, Presiden Amerika Serikat menerima sekitar 400 $400 setiap tahunnya. Namun, bahkan mantan Presiden Amerika yang paling kaya pun tidak hidup dalam kemewahan sebesar Putin. Maka timbul pertanyaan, bagaimana Putin mendapatkan uang? Tidak ada yang bisa dengan pasti mengatakan, tetapi banyak kritikus Putin memperdebatkan bahwa kekayaan besar yang dimilikinya berasal dari korupsi dan kontrol pribadi yang kuat terhadap aset Rusia. Pada awalnya teori ini mungkin terlihat sepele, terutama karena Putin bukan pemilik pribadi lembaga-lembaga pemerintah dan aset. Namun, analisis yang lebih teliti membuka bahwa Putin memiliki kendali kuat atas oligarki Rusia dan pada dasarnya menentukan siapa yang mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah dan kesepakatan dagang. Tidak kebetulan bahwa banyak orang terkaya di Rusia adalah teman dan asosiasi dekat Putin. Banyak yang mengklaim bahwa beliau menerima sebagian dari keuntungan setiap tong minyak yang diproduksi secara alamiah. Selama oligarki tersebut menjalin hubungan baik dengan Putin, mereka dapat menjaga kekayaan mereka. Namun, jika mereka mulai terlalu banyak mengkritik pemerintah, mereka berisiko kehilangan segalanya. Seiring berjalannya waktu, para kritikus telah mengungkapkan kekhawatiran tentang privatisasi dan distribusi sumber daya negara yang tampaknya dilakukan oleh pemerintahan Putin dengan tuduhan bahwa ini merupakan korupsi terang-terangan oleh pemerintahan Putin. Salah satu kritikus tersebut adalah Bill Browder, rekan pendiri perusahaan investasi Hermitage Capital. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, Browder mengklaim bahwa kekayaan Putin adalah hasil dari pemerasan dan pengalihan uang publik yang masif. Menurutnya, jika seorang oligark memiliki kekayaan 20 miliar, maka 10 miliar kemungkinan milik Putin. Pada saat itu, Browder memperkirakan kekayaan sebenarnya Putin lebih dari 200 miliar, yang menempatkannya di atas Jeff Bezos, saat itu orang terkaya di dunia, dengan sekitar 112 miliar. Diperkirakan nilai tersebut telah meningkat secara signifikan sejak saat itu. Kemungkinan Putin menjadi orang terkaya di dunia tidak terdengar aneh. Tuduhan terhadapnya serius, mengisyaratkan bahwa ia mungkin lebih merupakan seorang penjarah negara daripada seorang presiden sah dan berkecukupan menggunakan negara untuk keuntungannya sendiri. Meskipun tuduhan-tuduhan tersebut benar, tidak mungkin Putin akan menghadapi tuduhan resmi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Putin memiliki kendali yang kuat atas Rusia, memengaruhi hampir semua aspek negara itu. Meskipun Rusia dianggap sebagai sebuah demokrasi, oposisi terhadap Putin hampir tidak ada, terutama setelah kematian Alexei Navalny. Putin menyadari tuduhan-tuduhan terhadapnya dan secara berulang kali menyangkalnya. Dia berpendapat bahwa pemerintahannya jujur
dan berpendapat bahwa tuduhan-tuduhan tersebut merupakan upaya negara-negara saingan untuk memfitnahnya, meskipun cinta dan dukungan dari rakyatnya. Menurut Putin, saya orang terkaya bukan hanya di Eropa, tetapi di dunia karena saya mengumpulkan emosi. Kekayaan sejati saya berasal dari kenyataan bahwa rakyat Rusia telah mempercayakan kepada saya 2 kali kepemimpinan sebuah bangsa yang hebat seperti Rusia. Meskipun gaya hidup mewah Putin mungkin menarik bagi banyak orang, itu telah menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang implikasi kekayaannya bagi rakyat Rusia. Dengan kebenaran sebenarnya dari kekayaan Putin disimpan sebagai rahasia, tuduhan-tuduhan korupsi dan penyimpangan dana melawan Presiden Rusia telah berkembang pesat. Kritikus berpendapat bahwa kepemilikan yang mewah dan standar hidup Putin menunjukkan sistem yang menguntungkan elit daripada warga biasa di Rusia. Mereka menunjuk pada kesenjangan pendapatan yang tajam di negara tersebut, di mana sebagian kecil populasi memiliki sebagian besar kekayaan nasional. Ketimpangan ini telah menimbulkan ketidakpuasan dan frustrasi yang luas di kalangan rakyat Rusia sederhana yang berjuang untuk bertahan hidup sementara melihat kemewahan pemimpin mereka. Salah satu kontroversi utama yang mengelilingi kekayaan Putin terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana publik. Beberapa penyelidikan, baik di Rusia maupun di luar negeri, telah dilakukan untuk mengungkap kegiatan keuangan yang tidak sah yang melibatkan Putin dan sekutunya. Penyelidikan ini mengungkap jaringan akun rumit di surga fiskal, perusahaan boneka, dan skema pencucian uang. Semuanya bertujuan untuk menyembunyikan sejauh mana kekayaan sebenarnya dari pemimpin Rusia. Perhatian juga mengarah pada pengaruh kekayaan dan kekuasaan Putin di atas panggung politik Rusia. Para kritikus berpendapat bahwa sumber daya yang besar ini memungkinkan manipulasi sistem dan memastikan kendali mutlaknya atas kekuasaan. Kurangnya oposisi politik dan penindasan suara-suara yang berseberangan dianggap sebagai bukti dominasi Putin atas institusi politik negara. Putin telah dikaitkan dengan transaksi yang meragukan, terutama dalam kasus Panama. Dokumen-dokumen telah mengungkapkan jaringan perjanjian offshore rahasia global, penghindaran pajak, dan pencucian uang, mengungkapkan bahwa Sergei Roldugin, sekutu dekat Putin, memainkan peran sentral dalam skema korupsi internasional yang luas. Seiring dengan informasi-informasi ini terkuak, spekulasi tentang kemungkinan keterlibatan langsung Putin menguat. Presiden Rusia telah berhati-hati untuk tidak terlibat secara langsung dalam kontroversi serius. Namun, ada kemungkinan bahwa Roldugin telah bertindak atas petunjuk untuk melindungi kepentingan Vladimir Putin. Menanggapi pertanyaan tentang keterlibatannya, Putin dengan tegas menyangkal praktik korupsi atau ilegal yang terkait dengan Panama Papers. Dia mengklasifikasikan pengungkapan sebagai bagian dari konspirasi Barat untuk merusak pemerintahannya. Namun, pihak berwenang, penyelidik, dan unit khusus polisi telah melanjutkan pencarian kekayaan teman-teman Putin yang disebut dalam dokumen tersebut. Kapal pesiar disita, penerbangan dibatalkan, dan rumah mewah disita. Namun, apa yang mereka temukan umumnya hanya sebagian kecil dari gunung es. Apakah Putin secara langsung diuntungkan dari bisnis offshore ini masih menjadi misteri. Para kritikus menyatakan bahwa sangat mungkin dia terlibat, terutama mengingat gaji resminya yang jarang bisa menerangkan kekayaan yang begitu besar yang dikaitkan dengannya. Dampak kekayaan Putin melampaui batas-batas Rusia. Gaya hidup mewahnya dan dugaan keterlibatannya dalam kegiatan keuangan yang ilegal telah menarik perhatian masyarakat internasional. Pemerintah Barat memberlakukan sanksi terhadap Putin dan sekutunya dengan harapan mengurangi kemampuannya untuk terlibat dalam praktik korupsi dan transaksi keuangan ilegal. Sanksi-sanksi ini telah berdampak signifikan pada ekonomi Rusia dan semakin memperburuk hubungan antara Rusia dan Barat.
Sebagai tanggapan, Rusia juga menerapkan sanksi sendiri terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman. Hal ini dalam konteks konflik antara Rusia dan NATO, terutama setelah perang terbaru di Ukraina, merupakan masalah serius. Sengketa seputar kekayaan Putin juga telah berdampak pada rakyat Rusia. Kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak warga Rusia bersamaan dengan persepsi korupsi yang meluas telah merusak kepercayaan pada pemerintah dan memicu ketidakpuasan sosial. Protes dan demonstrasi semakin umum seiring dengan tuntutan warga untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari para pemimpin mereka. Meskipun kontroversi dan kritik, Putin tetap menjadi figur populer di kalangan banyak warga Rusia. Citranya sebagai sosok kuat dan retorika nasionalis mencapai hati sebagian besar penduduk yang melihatnya sebagai simbol stabilitas dan kekuatan dalam dunia yang terus berubah. Namun, ada juga yang mempertanyakan keberlanjutan rezim Putin dan implikasi jangka panjang dari kekayaan dan kekuasaannya. Secara singkat, kehidupan mewah Vladimir Putin adalah topik yang menarik dan kontroversial. Pameran dan gaya hidupnya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kekayaannya memengaruhi rakyat Rusia dan menimbulkan keraguan tentang aktivitas keuangannya dan kemungkinan kasus korupsi. Kontroversi-kontroversi ini telah merusak kepercayaan pada pemerintah dan berkontribusi pada kerusuhan sosial. Sementara kepresidenan Putin berlanjut, dunia akan terus mengamati dan berspekulasi tentang sejauh mana kekayaannya yang sebenarnya dan dampaknya baik di dalam negeri Rusia maupun di komunitas internasional. Perjalanan dari awal yang sederhana hingga menjadi pemimpin telah membuat kepemilikan mewah dan gaya hidupnya menjadi tak terpisahkan dari dirinya. Harta yang melimpah, armada mobil, jet pribadi, dan perjalanan mewahnya menunjukkan besarnya kekayaannya, namun juga menimbulkan pertanyaan dan tuduhan tentang kemungkinan penyimpangan dan korupsi dalam aktivitas keuangannya. Implikasi kekayaannya bagi penduduk Rusia sangat mendalam, menyoroti ketimpangan ekstrim dan memicu perdebatan tentang keadilan sistem. Kontroversi dan kritik-kritik seputar kekayaan Putin telah merusak kepercayaan pada pemerintah dan mendorong ketidakstabilan sosial. Sementara dunia terus memperhatikan dimensi sebenarnya dari kekayaan Putin dan dampaknya baik internal maupun eksternal, terus menarik perhatian dan perbincangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda ingin melihat konten menarik lainnya, klik salah satu kotak yang tersedia di layar Anda sekarang.